kembali lagi dengan aku Diza, mahasiswa dari Universitas Riau. Kali ini aku akan melakukan presentasi mengenai administrasi penyuluhan pertanian. Selamat menyaksikan. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengantar agribisnis penyuluhan pertanian. Administrasi penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan penyuluhan agar berjalan efektif dan efisien. Kegiatan ini berfokus pada 4 hal utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan kegiatan penyuluhan berjalan secara sistematis, meningkatkan kinerja penyuluh maupun lembaga penyuluhan, serta membantu petani dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang pertanian. Selanjutnya, pada slide kedua kita akan membahas mengenai fungsi administrasi penyuluhan. Ada 4 fungsi utama dalam administrasi penyuluhan. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan petani. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yang berperan dalam menentukan struktur, pembagian tugas, dan tanggung jawab para penyuluh. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu menggerakkan dan memotivasi penyuluh serta petani agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Dan yang keempat yaitu pengawasan, untuk memantau dan menilai apakah kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Semua fungsi ini saling berkaitan dan penting untuk mendukung efektivitas penyuluhan pertanian. Pada slide ketiga, kita akan membahas mengenai komponen administrasi penyuluhan. Ada 5 komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu manusia, seperti penyuluhan, petani, lembaga, serta pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu dana, sebagai sumber pembiayaan kegiatan penyuluhan. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, meliputi alat bantu, media, serta fasilitas yang mendukung kegiatan. Yang keempat yaitu waktu dan metode, yaitu pengaturan jadwal serta pemilihan metode penyuluhan yang tepat seperti ceramah, demplot, atau kunjungan lapangan. Dan yang kelima yaitu informasi, yaitu data dan pengetahuan yang menjadi bahan utama dalam kegiatan penyuluhan. Selanjutnya, pada slide keempat kita akan membahas mengenai prinsip dan asas administrasi penyuluhan. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya. Yang pertama yaitu efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal. Yang kedua yaitu partisipatif, artinya petani dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan. Yang ketiga yaitu koordinasi, untuk memastikan adanya kerjasama yang baik antar penyuluh dan lembaga terkait. Yang keempat yaitu fleksibilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi lapangan. Dan yang terakhir adalah asas tanggung jawab dan transparansi, di mana seluruh kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penyuluh dapat berjalan lebih profesional dan terarah. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai tantangan dan upaya peningkatan administrasi penyuluhan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia penyuluh, kurangnya dana dan sarana pendukung, serta perubahan kebutuhan petani dan perkembangan teknologi pertanian. Untuk mengatasinya, diperlukan beberapa upaya seperti peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan serta sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan kegiatan penyuluhan, serta memperkuat kolaborasi antara instansi dan kelompok tani. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih.